Hai, kali ini kita akan belajar mengenai capital budgeting dengan fokus di estimasi arus kas. Bersama saya, Rahmat Fuad Armansyah. Capital budgeting dalam perusahaan tentu terkait dengan investasi pada aset, khususnya aset tetap. Ketika kita berinvestasi, tentu yang kita pikirkan apakah investasi itu layak untuk dilakukan ataukah tidak layak dilakukan. Pada fokus kali ini kita akan mengestimasi arus kas dalam kaitannya investasi tadi apakah menguntungkan ataukah tidak. Perusahaan dapat melakukan investasi pada aset tetap dalam bentuk mesin, kendaraan, ataukah gedung. Dan yang perlu diperhatikan ketika perusahaan investasi, apakah investasinya itu bersifat menguntungkan ataukah tidak menguntungkan. Kalau yang tidak menguntungkan, kok bisa sih investasi tidak menguntungkan? Ya, kalau investasinya memang harus dilakukan dengan tujuan untuk keamanan lingkungan. Misalkan pengadaan APAR, pengadaan alat kesehatan, ataupun pengadaan safety ya, alat keamanan dalam bekerja. Perusahaan ketika melakukan investasi tentu akan mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adanya pembaruan teknologi dalam perusahaan yang sangat diperlukan oleh perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan di industrinya. Ada kalanya otomatisasi memang diperlukan untuk menunjang produk yang lebih baik, kinerja yang lebih baik, dan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Investasi yang lain bisa dalam bentuk pengadaan alat transportasi ataupun kendaraan guna menjangkau konsumen di beberapa daerah, ataupun pengembangan pabrik dan perluasan untuk mendukung pangsa pasar yang lebih baik. Perlu diperhatikan bahwa ketika perusahaan investasi, proyek yang ada dalam investasi itu bisa saling bebas, dalam arti ketika suatu proyek itu diterima, maka tidak mengagalkan atau tidak membuat proyek yang lain berhenti selama itu memenuhi kriteria penilaian dalam capital budgeting. Kita sebut itu sebagai independen. Dan sebaliknya, apabila proyek itu saling meniadakan di mana salah satu proyek diterima, maka proyek yang lain tidak dapat berjalan atau biasa kita sebut dengan mutually exclusive. Ya, ketika kita bicara mengenai capital budgeting atau penganggaran modal, tentu kita akan memperhatikan investasi yang kita lakukan tadi membawa dampak yang bagus atau tidak terhadap arus kas kita. Ada beberapa pedoman yang harus kita pegang ketika mengestimasi aliran kas di capital budgeting. Yang pertama yaitu relevan. Jadi yang kita lakukan itu tentunya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah incremental. Jadi ada proses dalam capital budgeting. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah estimasi aliran kasnya ini harus atas dasar setelah pajak ya. Dan depresiasi tidak termasuk. Tapi kita tetap hitung. Karena apa? Karena ini diperhitungkan dalam menghitung pajak. Kemudian bunga itu diperhitungkan setelah pajak ya. Di capital budgeting ada 3 komponen yang perlu kita perhatikan, yaitu aliran kas awal, kas operasional, dan yang terakhir adalah aliran kas akhir. Di mana aliran kas awal itu adalah kas yang kita gunakan untuk mendanai usulan dari investasi. Perlu kita perhatikan nih, karena aliran kas ini adalah uang pertama yang kita keluarkan untuk mendanai investasi. Kemudian aliran kas operasional. Pada bagian ini kita akan mempertimbangkan arus kas yang kita hasilkan selama aset tersebut kita miliki. Dan yang terakhir adalah aliran kas akhir atau kita sebut dengan terminal value. Ini adalah aliran kas yang dihasilkan pada akhir proyek, yaitu akhir kita memanfaatkan produk yang atau aset yang kita miliki. Kita akan bicara mengenai aliran kas awal atau initial outlay. Khusus untuk kasus ekspansi,
kita akan memperoleh barang dengan kondisi baru kan ya. Maka yang kita perhitungkan adalah harga perolehan aktiva baru. Di sini arus kas kita negatif karena kan keluar uangnya. Kemudian kita juga pertimbangkan kenaikan ataupun penurunan dari modal kerja. Kalau membawa kenaikan modal kerja, ya maka itu bersifat kurang menguntungkan ya. Tapi kalau modal kerjanya itu turun, ya maka itu hal yang bagus buat kita. Nah, ini kita pertimbangkan karena adanya investasi itu. Setelah itu kita jumlahkan untuk mengetahui investasi awal. Perlu diperhatikan juga bahwa investasi awal ini nilainya adalah negatif. Kenapa? Karena arus kas kita keluar untuk pendanaan. Kemudian bagaimana untuk kasus penggantian? Kalau penggantian berarti ada aset yang sebelumnya ya. Aset yang sebelumnya kita ganti dengan aset yang baru. Ketika kita membeli aset yang baru, tentu uang kas kita itu keluar sehingga negatif. Sedangkan aset lama tentu kita akan jual. Karena apabila kita simpan juga akan menambah beban pada perusahaan. Sehingga nilai jual aset lama itu kita akan tambahkan. Setelah itu kita pertimbangkan pajak ataukah penghematan pajak dari penjualan aset lama tadi. Nah, setelah itu kita pertimbangkan bagaimana modal kerjanya. Apakah ada kenaikan ataukah penurunan dari pengadaan aset yang baru tadi. Setelah itu kita kalkulasi semua, ya kita tambahkan, kita akan dapatkan nilai investasi awal untuk proyek penggantian. Perlu diperhatikan bahwa nilai investasi awal itu bernilai negatif ya, karena cash outflow. Setelah kita memperoleh aset, selanjutnya adalah kita pertimbangkan bagaimana aliran kas operasional yang kita peroleh atas pemanfaatan dari aset tadi. Untuk kasus ekspansi atau investasi baru, maka kita akan memperoleh pendapatan dari pemanfaatan aset tersebut. Ya. Kemudian ada biaya operasional dong, ketika perusahaan itu berjalan, ya kita kurangkan pendapatan dengan biaya operasional. Kita dapat laba operasi. Setelah itu kita kurangkan biaya depresiasi. Nah, ini yang tadi di awal kita sebut bahwa depresiasi tidak kita perhitungkan, tapi kita perlu memasukkan depresiasi untuk menghitung pajak. Setelah kita kurangkan dengan laba operasi, ya, biaya operasi, biaya depresiasi dikurangkan dari laba operasi, maka kita dapat laba sebelum pajak. Kita kurang dah itu pajak, ya. Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan ukuran perusahaan ataupun karakteristik perusahaannya. Kita dapat laba setelah pajak, kemudian kita tambahkan lagi biaya depresiasi, sehingga kita dapat OCF atau Operational Cash Flow. Ya. Jadi bisa kita simpulin nih bahwa OCF adalah laba setelah pajak ditambah depresiasi. Nah, kita sudah mulai paham ya bagaimana perhitungan di capital budgeting. Fokus kita memang ada di arus kas, karena kita ingin mengetahui kas kita nanti apakah bermanfaat ya, dalam arti banyak memberikan manfaat ataukah tidak. Sekarang kita di aliran kas operasional untuk kasus penggantian. Penggantian tadi kan berarti ada aset lama dan ada aset baru ya. Kita lihat ketika kita pakai aset baru, apakah ada peningkatan pendapatan. Tentunya iya dong, itu akan menjadi pertimbangan yang utama kita ketika melakukan penggantian. Ya, setelah itu kita pertimbangkan penghematan atau peningkatan biaya operasional. Ya. Nah, ini tergantung, kalau ada penghematan berarti akan menambah, tapi kalau ada peningkatan biaya operasional kurang menguntungkan dong, ini akan mengurangi peningkatan pendapatan. Kita dapat laba operasi. Kemudian kita kurangkan peningkatan atau penurunan biaya depresiasi aset baru. Kita dapat laba sebelum pajak. Kemudian kita kurangkan dengan pajak, kita dapat laba setelah pajak. Kemudian biaya depresiasi kita masukkan dan kita dapat OCF atau Operational Cash Flow. Ya. Jika bunga dimasukkan dalam perhitungan, ya, bunga ini kapan sih muncul? Apabila perusahaan melakukan pembelian ataupun aktivitas dalam perusahaannya itu yang melibatkan pendanaan modal dari hutang. Ya.
itu akan muncul bunga. Bunga ini dapat kita masukkan. Dan jika bunga itu masuk dalam perhitungan, maka operational cash flow-nya akan menjadi laba bersih ditambah depresiasi ditambah bunga 1 mente. Nah, kita sudah mulai dapat gambaran nih, bagaimana capital budgeting itu kita lakukan di perusahaan. Kita sampai di aliran kas akhir, di mana pemanfaatan asetnya sudah sampai pada waktunya. Kapan waktunya? Ketika umur ekonomisnya tercapai ataupun pada periode yang mendekati umur ekonomis. Di aliran kas akhir kita perhatikan nih nilai sisa atau hasil penjualan dari aset. Ya, karena kita pikirkan tadi bahwa aset yang kita miliki sudah kita manfaatkan. Nah, sekarang waktunya kita jual. Ya. Jadi kita jual, kita perlu perhatikan apakah pajak atau terjadi penghematan pajak atas penjualan aset tadi. Ya. Kemudian kita pertimbangkan ketika aset tadi kita jual, apakah ada pengembalian tambahan modal kerja. Ya, ini akan menjadi aliran kas akhir kita. Setelah kita pertimbangkan semua, baik aliran kas awal, kemudian operasionalnya, dengan aliran kas akhirnya, tiba pada kesimpulan kita. Ya. Apakah setelah kita melihat kondisi kas kita tadi, kita bisa menilai apakah usulan investasinya itu layak dilaksanakan ataukah tidak layak dilaksanakan. Kalau tidak layak, ya sudah, kita akan mencari alternatif lain dan kita menghitung lagi. Tapi kalau layak, kita bisa pertimbangkan untuk dilakukan. Ya. Kita sudah dapat gambaran ya, bagaimana capital budgeting itu berlaku di perusahaan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap sehat selalu.